Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Meneruskan pengajian kita yang kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ada 3 pembahasan penting dalam satu ayat. Pembahasan pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang banyak yang mengimani tentang hal-hal yang gaib. Ini berkait sekali dengan rukun iman. Kita mungkin belajar dulu ketika masih SD atau SMP atau SMA, rukun iman yang ada 6. Kemudian yuqimuna sholata, mendirikan sholat. Ini berkait dengan rukun dan syarat-syarat sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang telah aku rizkikan mereka dermakan, mereka nafkahkan. Ada 3 pembahasan besar. Yang pertama tentang keimanan, yang kedua tentang sholat, yang ketiga tentang zakat. Dan ini terangkum dalam rukun Islam dan rukun iman. Tentang sholat dulu kita sudah belajar. Di dalam sholat itu ada syarat dan ada rukun. Salah satu syarat sholat harus menghadap kiblat. Jadi nggak ada ceritanya sholat menghadap ke utara kalau di Indonesia, lebih khusus di Lebong kita ini. Harus menghadap ke barat agak 15 derajat ke arah utara, kurang lebih. Seperti masjid kita ini, insya Allah sudah sesuai dengan syarat-syarat di dalam sholat, yaitu menghadap ke kiblat. Tentang kiblat sendiri ini pembahasannya ada 2. Ada yang kiblat hakiki dan ada kiblat taqdir. Kiblat hakiki tentu ketika kita ada di Makkah, dan kemudian yang kedua seperti kita di sini, itu mungkin beda-beda dikit. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Taqdir tidak persis seperti kita menghadap di kiblat langsung. Kemudian syarat sholat di samping harus kiblat, harus berwudu. Wudu sudah barang tentu mempunyai syarat dan rukun di dalam wudu. Harus tidak dalam keadaan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian termasuk di dalam syaratnya adalah harus menutup aurat. Alhamdulillah, semua di antara kita sudah paham tentang itu. Kemudian selanjutnya harus mengerti syarat dan rukunnya. Barulah kita memasuki di dalam rukun sholat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kemarin sedikit kita kuat tentang itu. Jadi bedanya syarat dengan rukun itu, kita kembali pelajaran kita di SD ini. Kalau syarat itu harus disiapkan sebelum Allahu Akbar dan ditetapkan hingga syarat itu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau syarat seperti menghadap kiblat, seperti tempatnya harus suci, harus tidak bisa kena najis tempatnya. Makanya harus hati-hati. Kemudian tentang rukun ini adalah satu obor-rampet loh bahasa Jawa. Hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, itu harus ada setelah kita Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau syarat itu seperti kita mau ujian, mau masuk pegawai negeri, syaratnya harus ini disiapkan sebelum dan kita diterima sebagai pegawai negeri. Adapun rukun ini adalah setelah kita masuk, maka disitulah termasuk peran daripada rukun itu sendiri. Pertama, rukun sholat harus ada niat, kemudian harus berdiri, kemudian harus bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah. Ini rukunnya Pak. Kalau kabirau ataupun yang ini sunnah. Kemudian harus membaca Al-Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, kemudian tahiyat, yang semuanya itu di antara beberapa ada yang harus bertumakninah. Ini definisi tumakninah ini yang kadang-kadang sedikit kita melengahkan tentang hal tersebut. Jadi apa bedanya ketika sholat fardu dengan sholat sunnah? Perlu kita pahami bahwa di dalam sholat fardu itu harus berdiri, kecuali dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan darurat. Berbeda dengan ketika kita sholat sunnah, baik itu sunnah qobliyah maupun ba'diyah, baik itu sholat duha maupun sholat hajat, bahkan sholat tahajud malam, ataupun sholat qobliyah subuh dan sholat-sholat yang lain, itu boleh dilakukan dengan duduk sekalipun kita dalam keadaan sehat. Ini yang perlu kita paham dan ini cara dipraktekkan oleh kita mungkin. Jadi ketika kita salat lebih dari 12 rakaat sholat duha, tidak harus kita berdiri terus gitu, agar kita termotivasi tentang ini semuanya. Kemudian berkait dengan ini, jadi inilah Al-Quran ketika difirmankan satu ayat ternyata ada 3 poin penting yang perlu kita pahami tentang sholat. Bahwasanya ada sebuah hadis menerangkan sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisabtin wa isrina darajatan. Inilah fadilah daripada sholat yang ketika dilakukan dengan berjamaah. Jadi ketika kita sholat sendiri tuntutannya sangat banyak, tetapi ketika kita berjamaah dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita mungkin kurang khusyuk dibandingkan dengan teman kita, dan yang paling khusyuk tidak harus imamnya, sangat boleh jadi dengan yang lebih khusyuk, dan pahalanya Allah murahkan yang belum khusyuk pun itu disamakan dengan orang yang sholatnya khusyuk. Inilah salah satu kelebihan sholat berjamaah. Di samping 27, Imam Muslim mengatakan 25, tetapi yang lain adalah segi pahalanya disamakan dari semua jamaah, imamnya, makmumnya, baik yang kurang khusyuk maupun yang sudah khusyuk, itu dipilihkan oleh Allah yang paling khusyuk di antara kita. Mungkin di antara jamaah ada yang sangat khusyuk karena ada problem yang besar, sehingga yang lain yang tidak punya problem yang besar pun pahalanya disamakan dengan orang yang paling khusyuk itu sendiri. Ini termasuk fadilah atau kelebihan ketika kita sholat dilakukan dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan dengan jamaah ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik di masjid, musola maupun di rumah dengan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.